Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali bersyukur dan mengangkat hati kita karena hari ini kita mau bersukacita. Tak terasa semakin dekat dengan hari Natal, maka kita juga harus menyalakan api pengharapan dalam hati. Sehingga kalaupun ada kegelapan yang datang, ada masalah yang membuat hati kita mendung, kita tetap mampu menatap masa depan dengan keberanian. Kita pujikan PKJ 4, angkatlah hatimu pada Tuhan. PKJ 4, angkatlah hatimu pada Tuhan, bait pertama dan yang kedua. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau bersorak dan menyanyi hari ini dengan penyertaan Tuhan. Dan ajarkan kami untuk menjadi orang-orang yang senantiasa berusaha lemah lembut. Walaupun rasa-rasanya jadi lemah lembut itu susah banget Tuhan. Sehingga biarlah mampukan kami untuk lagi dan lagi mencoba untuk punya hati selembut bayi Yesus, bayi Kristus yang turun ke dunia. Kami telah berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Mazmur 14 ayat 1 sampai 7. Mazmur 14 ayat 1 sampai 7 akan menjadi bacaan kita. Mazmur 14 ayat 1 sampai 7. Dengarkanlah sabda Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku, seperti memakan roti, dan tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-ngolok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Kristen dan masyarakat. Bapak Saudara melihat kehidupan masyarakat kita akhir-akhir ini membuat Kristen itu makin ciut gitu ya. Menjadi anak Tuhan itu selama 5 tahun terakhir masa pandemi ini banyak orang Kristen itu dianiaya, mau bikin gereja masih susah, interaksi dengan orang-orang beda agama. Mungkin puji Tuhan sih kalau daerah Sinang sih masih dibilang aman banget sih enggak, tapi ya puji Tuhan lah masih kondusif banget ya, khususnya anak-anak yang masih saya dengar cerita mereka menghadapi tekanan dari orang-orang di sekitar teman-temannya gitu ya. Belum lagi sebagai bangsa Indonesia yang saat ini kita lagi digembosi dengan banyak hal selama kejadian dari COVID, drama pemilihan presiden, kemudian juga drama hukum yang digonta-ganti, drama masyarakat yang geram dengan demokrasi, dan yang terakhir bencana alam. Jadi semua masalah yang selalu didoakan di doa syafaat itu muncul semua gitu. Belum lagi dalam keluarga, belum lagi di gereja, macam-macam lah. Jadi Bapak Ibu Saudara, manusia ini menjadi salah satu faktor penentu ya, bagaimana hidup ini di bumi ini bisa berjalan dengan baik dan
pelaku baik dan buruknya sama, orang manusia, orang-orang yang Tuhan tempatkan di planet bumi ini. Tetapi bagaimana kita sesuai menjadi orang Kristen? Apakah kita harus menjadi orang yang apatis, putus asa, negatif melihat segala sesuatu? Tentunya tidak. Mazmur kita hari ini meratapi kondisi masyarakat yang sedemikian bobrok. Pemazmur melihat bahwa kebobrokan manusia itu bersumber dari pengingkaran manusia terhadap keberadaan Allah. Ketika manusia meniadakan Allah di dalam kehidupannya, ketika manusia menganggap Allah tidak mampu lagi mengintervensi sejarah manusia, maka perbuatan manusia itu udah pasti busuk dan jijik. Mereka berbuat sekehendak hatinya karena mereka yakin bahwa hanyalah mereka yang mengerti, tidak berpikir dan menyadari bahwa akan ada penghakiman dari Tuhan di kemudian hari. Tidak hanya perbuatan, pikiran mereka juga tercela. Mereka hanya memikirkan dan merencanakan, mengejar apa yang menguntungkan. Bagi mereka, nyawa dan kehidupan orang lain tidak ada artinya. Karena itu, dalam kondisi yang demikian tidak mengherankan kalau umat Allah pun ikut terlibat, dan seringkali umat Tuhan juga nggak bebas dan nggak jauh juga dari dosa, masih sering melakukan keberadaan Allah sebagai musuhnya. Sehingga karena itu janganlah heran di tengah-tengah kehidupan kita di Indonesia ini membuat kita kayaknya hari demi hari jadi tambah berat gitu ya. Sehingga saudara, bagaimana seharusnya orang Kristen kita harus senantiasa melihat ke arah Tuhan, memohon pertolongannya, meminta petunjuknya, bukan karena keputusasaan, bukan karena keluhan, tetapi sungguh-sungguh bahwa kita mau menyadari bahwa tempat perlindungan kita cuma Tuhan. Dan di tengah-tengah kondisi masyarakat yang sedang banyak drama menuju akhir tahun ini, mari sama-sama kita terus sebagai orang Kristen berjuang mengupayakan kebaikan-kebaikan dan mengupayakan pencerahan-pencerahan di tengah-tengah hidup yang rasanya makin gelap. Semoga kita bisa jadi lilin terang, kecil nggak apa-apa, yang penting berdampak dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Mari sama-sama kita terus berjuang di tengah-tengah bumi dan masyarakat yang makin menuju kegelapan, tapi biar orang Kristen tetap menuju terang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar tentang kerinduan setiap orang Kristen untuk terus berjalan menuju terang. Walaupun ada godaan dan tantangannya, tapi biarlah kami berjalan dalam anugerah-Mu, diberikan kekuatan untuk bisa melampaui hari demi hari. Kami serahkan kehidupan kami hari ini, pekerjaan, pelayanan, sekolah, dan apapun yang kami tempuh hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.